Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ali baitihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan salihah. Kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat kembali menyambung kembali kajian kitab Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i yang membahas tentang pendapat-pendapat yang otorita atau yang representatif dalam madhab Syafi'i. Mudah-mudahan kajian kita bermanfaat dan mendatangkan tambahan pengetahuan insyaallah. Baik, hari ini akan kita lanjutkan lagi pembahasan pada halaman 158. 158 pembahasan 157 pada sub pembahasan hikmatus siyam. Sekali lagi, mungkin bagi yang baru bergabung, saya informasikan bahwa kitab yang kita baca berjudul Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i yang ditulis oleh Syekh Profesor Dr. Muhammad Az-Zuhaili hafizahullah ta'ala. Yang sudah punya kitab silakan dibuka, atau yang PDF-nya sudah di-print silakan dibaca. Halaman 157 jilid yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif hafizahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fit dharain. Hikmatus siyami. Hikmah berpuasa. Innallaha ta'ala syara'a as-siyama wa faradahu 'alan nas. Sesungguhnya Allah mensyariatkan puasa dan mewajibkannya ke atas manusia. Wa ja'alahu ibadatan lihikamin katsirah, dan dia menjadikannya ibadah yang memiliki banyak sekali hikmah. Wa manafi'a adidatin, dan manfaat-manfaat yang banyak sekali. Wa asrarin mutanawwi'ah, dan banyak sekali rahasia yang terkandung di dalam ibadah puasa. Ba'duha yarji'u ila al-aqidah, sebahagian daripada hikmah tersebut kembali pada aqidah. Fayazdadu al-imanu bit-ta'ah, iman manusia, iman seorang mukmin akan bertambah dengan ketaatan. Wa tashtaddu muraqabatullahi ta'ala, dan semakin kuat perasaan bahwasanya diri itu sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yalah, kita ini kalau berpuasa, mana ada orang tahu kita puasa? Artinya kalau kita makan diam-diam pun tak ada orang tahu itu. Datang kita ke warung, makan diam-diam, tak ada orang kenal. Tapi kenapa kita tidak makan diam-diam? Kenapa kita tidak, kalau kata orang Medan istilahnya, tidak motel diam-diam? Kenapa? Karena muraqabah, puasa itu mendidik muraqabah, rasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ba'duha yarji'u ila al-ibadah, di antara rahasia ataupun hikmah puasa itu ada yang kembali pada ibadah. Fasyamu ibadatun mamlu'atun bit-ta'ati wal qurubati. Puasa itu adalah ibadah yang di dalamnya terkandung banyak ketaatan-ketaatan dan ibadah-ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tahqiqun ubudiyatil kamilati lillahi ta'ala fil tizami bi awamirih. Dan puasa ini adalah sebagai bentuk untuk tahqiq, untuk betul-betul mengaplikasikan penghambaan yang paling sempurna dari diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara iltizam, konsisten melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal intihai an nawahihi, dan juga sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dengan cara kita berhenti dari segala perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta fil imtina'i 'anil mubahati wat tayyibati fi nahari ramadhana. Bahkan bukan cuma kita mengerjakan yang wajib, bukan cuma meninggalkan yang haram, bahkan yang mubah saja pun, yang asalnya boleh kita tinggalkan. Makan ya boleh saja, minum boleh-boleh saja kan selama ini.
Kita mau makan, kita mau minum, bahkan mohon maaf kalau suami istri mau berjima ya silahkan. Tapi dia rela tinggalkan semua perkara yang mubah itu. Kenapa? Karena melaksanakan perintah Allah berpuasa. Munculnya rasa muraqabatullah. Jadi puasa itu sebagai tahqiqul ubudiyah, sebagai aplikasi ya, aplikasi daripada penghambaan yang paling sempurna seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ba'daha yarji'u ila at-tarbiyati fi tahdzibin nafs. Dan sebahagian daripada asrar ataupun rahasia daripada puasa itu, atau sebahagian daripada hikmah yang dapat memunculkan rasa tarbiyah, bukan rasa tarbiyah, memunculkan pendidikan dalam mensucikan hati, mensucikan jiwa. Nah, jadi dengan berpuasa itu hati dilatih untuk bersih. Makanya dalam ajaran-ajaran agama lain pun ada anjuran untuk riyadhah atau olah batin dengan cara berpuasa. Bukan cuma dalam agama Islam, dalam agama Hindu juga ada yang disebut dengan puasa. Tujuannya apa? Untuk membersihkan jiwa dari penyakit-penyakit hati. Wa tarqiqil masyair. Nah, puasa itu dapat mempertajam rasa. Ya, yang biasanya kita ini nggak iba sama orang, ini gara-gara kita puasa, ya kita melihat orang misalnya di simpang jalan minta sedekah, kita mulai berpikir, nanti malam dia nih bakal makan apa ini. Kalau kita akan berpikir nanti malam kita mau makan menu apa. Tapi kita melihat orang yang sedang susah, kita melihat, ini kelihatannya dia ini jangankan berpikir mau menu apa, tapi mau makan apapun dia masih mikir. Nah, jadi puasa ini mentarqiq atau mempertajam rasa. Wa tatbiqin nizam fil ghadha'i wa tanawul at-ta'ami fi awqatin muhaddadah. Dan puasa ini sebagai tatbiq, tujuannya untuk mengaplikasikan kedisiplinan dalam makan ya pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Wa ba'daha yarji'u lin nawahil ijtima'iyyati fi tahrik al-ihsas bil fuqara'i wal masakin wa taqdim at-ta'ami wal 'auni lahum. Sebahagian daripada hikmah puasa itu kembali kepada sisi sosial, ijtimaiyah, sosial kemasyarakatan, fi tahrik al-ihsas, untuk menggerakkan hati nurani, menggerakkan kepekaan nurani kepada orang-orang fakir, kepada orang-orang miskin, dengan mendahulukan makanan bagi mereka dan mendahulukan pertolongan kepada mereka. Jadi puasa ini menggerakkan hati seorang muslim untuk lebih peka terhadap kesulitan yang dihadapi oleh orang-orang fakir dan orang-orang miskin, sehingga ringanlah tangan dalam mendahulukan pertolongan bagi mereka. Apalagi dalam kondisi wabah yang seperti ini, kita ini bagi yang kaya, bagi yang punya harta berlebih ya, jangan hanya memikirkan diri sendiri. Pertama, manusia ini kalau dia miskin, pikiran dia untuk dekat kepada Allah itu banyak halangannya. Kenapa? Karena dia memikirkan perut yang lapar, dia memikirkan anak yang sedang menangis, dia memikirkan anak yang sedang kelaparan, dia melihat istrinya yang semakin hari semakin tidak terurus. Kenapa? Karena tidak makan, tidak minum. Apalagi dalam kondisi wabah seperti ini, coba perhatikan kebutuhan mereka. Kita datang pada mereka, kita lihat apa yang mereka butuhkan, kita bantu. Paling tidak jangan sampai mereka kelaparan. Ya, dan tidak beriman seorang mukmin itu kalau sampai dia tidur dalam keadaan perutnya kenyang, sedangkan tetangganya itu sakit perut karena kelaparan. Jadi insyaallah puasa ini membuat hati seorang muslim semakin tajam, nuraninya semakin lembut, sehingga puasa ini dapat membuat dia itu lebih peka terhadap orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Wa ba'daha yarji'u lin nawahis sihhiyah lil jismi 'ammatan. Sebahagian daripada hikmah puasa itu kembali kepada sisi kesehatan bagi fisik ya secara umum. Wal jihazil hadami, di mana dengan berpuasa itu hadam atau pencernaan itu menjadi lebih tersiapkan. Nah, terbiasa pencernaan itu untuk mempersiapkan dirinya dalam mencerna makanan. Nah, khususnya mimma iktashafahu at-tibbu wa akkadahu al-tibba'u qadiman wa hadithan. Sebagaimana yang telah ditemukan hasil penelitian manfaat puasa ini oleh at-tibb, oleh para ahli kesehatan,
dan telah ditekankan oleh para ahli kesehatan baik dulu maupun sekarang. Jadi puasa ini dari sisi kesehatan terbukti memang ampuh untuk menjaga kesehatan manusia dan mampu untuk mempersiapkan lambung dalam memproses pencernaan. Baik, masuk pada pasal yang kedua, al-faslu tsani. Pasal yang kedua, thubutu syahri Ramadhan. Menentukan bulan Ramadan. Ai kaifa thubutu syahri Ramadan. Bagaimana cara menentukan masuknya bulan Ramadan? Nah, ini pembahasannya seru nih. Bagaimana caranya kita memastikan bahwasannya bulan Ramadan telah masuk? Nah, bagaimana? Apakah dengan cara ru'yah kah? Dengan cara menggenapkan bulan Sya'ban 30 hari kah? Atau jangan-jangan dengan hisab? Dengan perhitungan ilmu falak? Nah, ini akan dibahas pada pasal yang kedua ini. La yajibu siyamu syahri Ramadhan illa idza thabata dukhulu hadzal syahr. Tidak wajib berpuasa Ramadan kecuali telah tetap ada bukti bahwasanya bulan ini telah masuk. Wa syahru Ramadhana min al-ashhuril qamariyah. Dan bulan Ramadan itu termasuk salah satu dari bulan-bulan qamariyah atau bulan-bulan hijriyah. Wa yathbutu dukhuluhu bi ihda wasilataini. Maka bulan Ramadan itu, ya, standarnya bahwa bulan Ramadan itu telah masuk, caranya ada dua, cara menentukannya. Pertama, ru'yatul hilal, dengan cara melihat hilal. Yang kedua, wa ikmalu Sya'ban 30 yauma, dengan cara melengkapkan bulan Sya'ban 30 hari. Jadi cuma dua metode saja yang diajarkan dan yang ditetapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memastikan apakah Ramadan sudah masuk atau belum. Saya ulangi, yang pertama dengan ru'yatul hilal, dengan cara melihat hilal. Yang kedua dengan cara menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari, andai kata hilal tidak terlihat. Baik, sekarang mari kita bahas satu-satu. Awalan, ru'yatul hilali. Yang pertama, metode ru'yah hilal, memantau hilal atau melihat hilal. Wa takunu ru'yatu hilali Ramadhana lailatas 30 min Sya'ban. Pemantauan hilal Ramadan itu dilakukan pada malam 30 Sya'ban. Makanya kita melaksanakan pemantauan hilal tadi malam. Kenapa? Karena semalam hari Kamis sebelum masuk waktu maghrib itu kan masih tanggal 29 Sya'ban. Maka diperhatikanlah bulan. Dari siang diperhatikan kemunculannya. Ternyata di sebagian negeri nampak. Nah, nampak hilal itu dengan peneropongan yang seksama oleh beberapa tim pemantau. Terlihat hilal di beberapa provinsi, maka karena hilal sudah terlihat, maka dipastikan bahwasanya bulan Ramadan sudah masuk. Wa dzalika bi ayyashhada syahidun adlun. Nah, au aktsaru annahu qad ra'al hilala. Nah, pemantauan hilal itu ya diterima dengan cara ada seorang saksi yang adil. Adil ini maknanya bukan murtakibul kabair, bukan pelaku dosa besar yang belum bertaubat, atau al-musirru 'alas shaghair, bukan orang yang senantiasa buat dosa kecil tapi enggak berhenti-henti terus buat dosa kecil dan tidak malu mempertontonkan dosa kecil yang dia lakukan depan orang lain. Itu namanya orang fasik, tidak adil. Nah, tapi kalau ada orang mukmin yang adil, yang tidak fasik, mempersaksikan di hadapan hakim bahwasanya dia telah melihat hilal, nah maka masuklah bulan Ramadan. 5 rawa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, sebagaimana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan, kata beliau, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengarkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Apabila kalian melihat hilal Ramadan, maka berpuasalah kalian. Dan apabila kalian melihat hilal bulan Syawal, maka berbukalah kalian. Maknanya berhari rayalah kalian. Fa in ghumma 'alaikum faqdurulah. Nah, apabila tertutup ke atas kalian hilal itu karena adanya awan, faqdurulah, maka hitunglah bulan dengan sempurna. Faqdurulah, hitunglah bulan tersebut dengan sempurna. Maknanya kalau misalnya kita pantau hilal pada malam 29 Sya'ban itu ternyata hilal tidak terlihat, maka sempurnakanlah Sya'ban menjadi 30 hari. Nah, wa fi riwayatin li Muslimin, dan dalam sebuah riwayat lain dari Imam Muslim, karena hadis tadi itu riwayat Imam Bukhari, juga riwayat Imam Muslim, tapi ada teks dalam Imam Muslim yang berbeda daripada redaksi sebelumnya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim?
Fa idza ra'aitumul hilala fasumu. Kalau kalian melihat hilal, maka berpuasalah. Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Dan kalau kalian melihat hilal, maknanya hilal Syawal, maka berbukalah kalian, berhari rayalah kalian. Fa in ughmiya 'alaikum faqdurulah. Nah, apabila hilal tertutup ke atas kamu, maka sempurnakanlah hitungan Sya'ban itu. Dari mana kita tahu disempurnakan hitungan Sya'ban? Karena juga dalam hadis redaksi yang lain juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, kata-kata faqdurulah ini diberikan batasan bahwa maknanya ialah sempurnakan hitungan bulan Sya'ban 30. Contohnya, coba nanti lihat dalam footnote nomor 2. Hadzal haditsu rawahu Muslim. Hadis yang barusan tadi itu diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa fi riwayatin li Muslimin aidan, dan dalam sebuah riwayat dari Imam Muslim juga, faqduru 30. Nah, maka hitunglah bulan Sya'ban itu 30 hari, atau hitunglah bulan Ramadan itu 30 hari. Jadi kalau mau menentukan masuknya bulan Ramadan, ya ternyata di tanggal 29 Sya'ban hilal tidak terlihat, maka sempurnakan hitungan Sya'ban menjadi 30. Begitu juga kalau kita di bulan Ramadan mau menentukan apakah Syawal sudah masuk atau belum, lihat hilal Syawal pada tanggal 29 Ramadan. Kalau pada tanggal 29 Ramadan hilal tidak terlihat, setelah dipantau di mana-mana, apakah karena memang hilalnya belum keluar, derajatnya belum sampai pada derajat yang bisa dilihat oleh mata ataupun alat peneropongan, nah, atau mungkin karena awan yang sangat tebal, maka kata Rasulullah SAW, faqduru 30, maka sempurnakanlah hitungan bulan Ramadan itu menjadi 30. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, asyahru hakadha wa hakadha wa hakadha. Rasulullah berkatakan, bulan itu kadang-kadang 29 hari, kadang-kadang bisa 30 hari. Nah, jadi tergantung hilal bulan selanjutnya sudah muncul atau belum. Kalau hilal daripada bulan selanjutnya belum muncul atau belum kelihatan, maka bulan yang sedang kita jalani sekarang itu dilengkapkan menjadi hitungan 30 hari. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala, dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ia berkata, jaa a'rabiyyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang A'rabi, ada seorang Arab Badui datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, ia berkata kepada Rasulullah, inni ra'aitu hilal Ramadana. Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya telah melihat hilal bulan Ramadan. Nah, faqala, apa kata Rasulullah kepada orang Arab Badui ini? Atashhadu an la ilaha illallah? Apakah kamu bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah? Qala na'am. Dia mengatakan, ya, saya bersaksi. Saya muslim ya Rasulullah, saya bersaksi. Atashhadu anna Muhammadan Rasulullah? Apakah kamu bersaksi bahwasanya Muhammad itulah utusan Allah? Qala na'am. Ia mengatakan, ya, saya bersaksi ya Rasulullah. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Bilal, adzin finnas falyasumu ghadan. Wahai Bilal, informasikan kepada manusia agar mereka berpuasa pada esok hari. Jadi ada orang Arab Badui, dia datang kepada Rasulullah dan dia bersaksi di hadapan Rasulullah bahwasanya saya telah lihat hilal ya Rasulullah. Maka Rasul tanya nih untuk memastikan keadilan si pria Arab Badui tadi. Rasul katakan, apakah kamu beriman pada keesaan Allah? Apakah kamu beriman bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu utusan Allah? Ketika dia katakan ya, maka Rasul mengatakan, hei Bilal, umumkan kepada manusia, umumkan kepada semua orang, agar mereka besok semuanya berpuasa. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa khusus untuk bulan Ramadan, ya hilal bulan Ramadan, kesaksian dari seseorang itu diterima apabila ada cukup satu orang saja yang adil, yang tidak fasik, memberikan kesaksian di hadapan hakim. Nah, kalau sudah demikian, kita terima kesaksiannya. Tapi untuk bulan-bulan yang lain, memastikan apakah bulan haji sudah masuk atau belum, itu dibutuhkan 2 saksi. Tapi khusus bulan Ramadan, saksi yang dibutuhkan hanya satu orang yang adil. Kalau banyak yang nampak, ya lebih bagus lagi. Tapi kalau satu orang saja pun sudah cukup, ya seperti itu. Baik. Ada sub pembahasan tentang ru'yah. Kita lihat halaman selanjutnya. Ru'yatu syahidin adalin. Ru'yahnya seorang saksi yang adil. Wa ya'fi lirru'yati syahadatu syahidi adlin
lima rawa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala tara an-nasu al-hilala fa akhbartu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu fa shama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amara an-nasa bis-shiyam. Nah, kata beliau, cukup ru'yah satu orang saksi yang adil. Berdasarkan riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia mengatakan, manusia sedang berkumpul mencari-cari hilal. Maka aku menginformasikan kepada Rasulullah bahwasanya aku telah melihatnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa dengan ru'yahnya Ibnu Umar, dan dia memerintahkan kepada kaum muslimin yang lain agar berpuasa berdasarkan ru'yahnya Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Artinya, ru'yah satu orang yang keadilannya itu nampak secara zahir, masalah batin manusia siapa yang tahu? Wallahu yatawalla as-sarair. Allah yang tahu bagaimana rahasia kandungan isi hati seorang manusia. Yang penting patokannya secara zahir, orang tersebut bukan orang fasik, maka kesaksiannya dapat diterima. Nah, seperti itu. Wali haditsil a'rabi sabiq, ya, dan juga berdasarkan hadis Arab Badui yang sebelumnya tadi. Rasul terima dia kan, Rasul katakan, apakah kau beriman? Apakah kau mengimani Allah itu Esa? Apakah kau beriman bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Rasul? Ketika dia katakan iya, Rasul anggap dia adil. Makanya kata para ulama, di antaranya kata Syekh Sayyid Hasan Sulaiman An-Nuri dan juga Sayyid Alawi Abbas Al-Maliki dalam kitabnya Ibanatul Ahkam Syarah Bulughil Maram min Adillatil Ahkam. Kata beliau, berdasarkan hadis tentang A'rabi tadi ini, orang Arab Badui tadi ini, dan hadis Ibnu Umar menunjukkan al-aslu fil muslimi al-adalah. Pada dasarnya orang Islam itu adil, selama tidak ditemukan tanda-tanda kefasikannya. Selama tidak ditemukan tanda-tanda dia ini pelaku dosa besar, selama tidak ditemukan ciri-ciri orang yang terus-menerus melakukan dosa kecil, maka secara zahir orang tersebut disebut adil. Maka tak perlu dicek isi hati macam mana. Nanti gaya kau aja baik, gaya-gaya kau aja rajin ibadah, ternyata hatimu busuk bagai serigala. Misalnya begitu. Ini nggak perlu dicari. Nah, karena kita husnuzan kepada seorang muslim. Jadi al-aslu fil muslimi al-adalah. Pada dasarnya jiwa pribadi seorang muslim itu dinilai sebagai orang adil selama tidak ada ciri-ciri kefasikan. Wali'anna ru'yata yathbutu biha ijabu ibadah. Kenapa kita terima khabar ataupun informasi kesaksian dari satu orang? Karena ru'yah itu, ya, dengan ru'yah itu tetaplah kewajiban kita dalam melaksanakan ibadah. Maksudnya begini, kita ini kan mau beribadah. Nah, jadi maunya informasi apapun yang sampai kepada kita yang bisa menjadi landasan kita dalam beribadah itu diambil. Kenapa? Jaga-jaga. Misalnya begini, buatlah dia bohong gitu kan. Tapi kan kita kan beribadah. Dengan bohongnya orang itu kita beribadah, kita jaga-jaga. Nah, maksudnya saya sudah lihat hilal, padahal hilal nggak ada. Ya sudah kita ambil saja. Kenapa? Karena kita khawatir justru kalau kita tidak percaya ucapan dia nanti membuat kita ini tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, faqubila fihal wahidu ihtiyatan. Maka diterimalah informasi dari satu orang itu sebagai ihtiyat, jaga-jaga kariwayati haditsin wahid. Sebagaimana kita menerima riwayat dari jalur yang ahad. Nah. Wa inna thubuta ramadhana bi'adlin wahidin huwa bi tariqis syahadah. Sesungguhnya ditetapkannya Ramadan lewat kesaksian satu orang. Sebentar ya, ada orang balap liar nih di luar sana. Lagi ribut. Sebentar. Ini lebih enak rekaman di atas loteng juga nampaknya nih daripada di dalam rumah. Baik, mudah-mudahan ini mesti dengar ya. Wa inna thubuta ramadhana bi'adlin wahidin huwa bi tariqis syahadah. Nah, untuk menerima khabar dari satu orang yang adil bahwasanya hilal telah terlihat, Ramadan telah masuk, itu bitoriqis syahadah, mesti dengan metode syahadah, menyaksikan langsung. Nah, walidzalika fala tuqbalu fihi syahadatul mar'atil wahidah. Oleh karena itu dalam masalah seperti ini tak diterima kesaksian seorang perempuan.
awil mar'atani, atau dua orang perempuan, li'annahu la madkhala lin-nisa'i munfaridatin fi dzalik, karena tidak ada ruang bagi perempuan, ya individu-individu perempuan dalam masalah ru'yah ini. Karena ini memang khusus untuk laki-laki. Nanti saya akan terangkan bagaimana syariat mengatur tentang jumlah saksi yang dibutuhkan dalam beberapa konteks tertentu. Walidzalika yushtaratu lafzus syahadati. Oleh karena itu disyaratkan ketika menyampaikan kepada hakim bahwa dia telah melihat hilal, dia mesti mengatakan saya melihat, syahadah. Nggak boleh dikatakan begini, saya dengar-dengar isu katanya hilal sudah masuk. Itu nggak bisa. Nah, dia mesti mengatakan anni ashhadu, bahwasanya saya telah melihat hilal. Nah, wa an takuna fi majlisil qada, dan persaksian itu mesti dilaksanakan di majlisil qada, di mahkamah atau di tempat yang disiapkan oleh pemerintah untuk mendengarkan kesaksian dari orang yang menyaksikan hilal tersebut. Lakin tuqbalu fihi syahadatu ala syahadah bi syurutiha syar'iyyah. Nah, akan tetapi diterimalah kesaksian, ya, atas kesaksian. Misalnya begini, ada orang dia lihat hilal, tapi mungkin karena ada halangan dia nggak bisa hadir, maka dia menyatakan kepada kawannya misalnya, tolonglah saya nggak bisa hadir nih. Nah, kamu saja tolong wakilkan saya bahwasanya saya telah melihat hilal. Lalu kita yang mendengarnya, kamu betul nggak, bohong kamu? Betul. Apa buktinya? Ini fotonya, ini video rekamannya, ini hasil pantauan saya. Nah, jadi tolong sampaikan kepada pemerintah bahwasanya saya telah melihat hilal, misalnya begitu. Lalu datanglah teman yang ditelepon dia tadi ini misalnya ke Kemenak, atau dia menyampaikan laporan kepada pemerintah yang berwenang atau pihak yang berwenang. Lalu dikatakan, apakah kamu melihat hilal? Tidak. Tapi saya bersaksi bahwasanya saya mempersaksikan ada orang telah mempersaksikan hilal. Itu namanya asy-syahadah ala syahadah. Persaksian di atas persaksian. Itu boleh. Asalkan dua-duanya orang adil. Yang menyampaikan persaksian itu pun orang adil, yang melihat bulan itu pun orang adil juga. Jangan dua-dua orang fasik. Yang satu pemabuk, yang satu orang gila, jangan. Nah, yang gila nengok hilal, yang mabuk nih pula nyampaikan sama pihak berwenang, itu nggak diterima kesaksiannya. Dia mesti orang adil. Nah, orang adil. Wahiyya syahadatu hasabah. Fala tuqbalu syahadatul far'i bihadratil asal. Nah, sekalipun syahadah atas syahadah itu diterima, tapi kalau orang yang mempersaksikan itu langsung datang di tempat, tak boleh orang lain yang tidak mempersaksikan bersaksi atas nama yang bersaksi. Ya, yang menyaksikan. Misalnya begini, saya lihat bulan nih, saya lihat hilal gitu. Nah, lalu saya datang ke pengadilan atau saya datang ke Kementerian Agama untuk memberikan kesaksian. Lalu teman saya datang, dia nggak lihat bulan, dia tanya sama saya, Sen, ente lihat bulan waktu memantau bulan? Saya lihat. Ah, benar. Di mana kamu lihatnya? Ya, saya titik pantaunya di sini. Saya melihatnya pakai alat ini, terlihatnya pada jam sekian. Nah, lalu kata teman saya, bagus nih, nanti kita akan laporkan sama pihak berwenang. Lalu datanglah kami berdua ke Kemenak. Nah, saya datang, dia pun datang, misalnya gitu. Lalu kata pihak berwenang, coba siapa yang menyaksikan hilal atau siapa yang bersaksi bahwa hilal telah terlihat? Lalu teman saya ini maju. Nah, Pak, saya bersaksi bahwasanya teman saya tadi telah melihat hilal. Ini nggak boleh. Kenapa? Karena dia fara', dia cabang daripada berita, sedangkan usul ataupun asal berita itu saya. Maka tidak diterimalah berita kesaksian orang lain, sedangkan yang menyaksikan itu langsung hadir di tempat. Itu nggak bisa seperti itu. Wahiyya syahadatu hasabah la tatawaqqaf ala wujudi da'wa. Dan persaksian hilal ini adalah persaksian sukarela, ya, yang mana tidak bergantung ke atas wujudnya dakwaan. Jadi ada persaksian itu karena ada dakwaan. Misalnya kita dipanggil saksi oleh teman kita. Kenapa? Karena dia digugat oleh seseorang, telah melakukan ini, telah melakukan itu. Maka kita dipanggil sebagai saksi untuk meringankan tuduhan si Polan, kawan kita itu. Atau kita dipanggil sebagai saksi di pengadilan untuk memberatkan tuduhan kepada terdakwa. Nah, itu ada sistem persaksian yang seperti itu modelnya. Tapi khusus untuk persaksian atas hilal ini adalah syahadatu hasabah. Dia kesaksian yang bersifat sukarela, bukan karena ada dakwaan atau ada tuduhan sebelumnya. Amma hilalu Syawal, adapun hilal bulan Syawal,
wasairi syuhur, dan juga hilal untuk seluruh bulan, fala tathbutu illa bi syahadati rajulaini adalaini, tidaklah ditetapkan melainkan dengan kesaksian dua orang pria yang adil. Jadi khusus bulan Ramadan saja yang satu, sedangkan bulan-bulan yang lain itu membutuhkan dua orang pria yang adil. Lima rawa Al-Husain ibnu Hurais Al-Jadali, sebagaimana riwayat daripada Al-Husain bin Hurais Al-Jadali, jadirati Qais, daripada kabilah Qais. Qala, ia mengatakan, khatabana amiru Makkah Al-Harith ibnu Al-Hatib, telah menginformasikan kepada kami, ya, telah memerintahkan kepada kami Amir Makkah, gubernur Makkah, itu Al-Harith bin Hatib. Faqala, ia mengatakan, amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nansuka li ru'yatihi, Rasulullah memerintahkan kepada kami untuk beribadah dengan ru'yah seseorang, bukan dengan ru'yatihi, dengan ru'yah kepada hilal. Nah, dhamir ha itu balik kepada hilal. Jadi saya ulangi ya, Rasulullah memerintahkan kepada kami agar kita ini beribadah berdasarkan ru'yah hilal. Fa illam narahu fa hadha syahida adl, apabila hilal kita tidak melihat hilal, maka ini harus dipersaksikan oleh dua orang yang adil. Nuskuna bi syahadatihima, ibadah kita berdasarkan syahadah atau kesaksian mereka. Misalnya nih, mau masuk musim haji, ya, untuk mempersaksikan apakah bulan haji telah masuk, maka itu mesti dengan kesaksian dua orang. Nah, karena ibadah itu mesti dengan dua orang saksi. Maksudnya ibadah kita itu mesti ada dua orang saksi yang menyaksikan bahwasanya hilal dari bulan tersebut telah masuk. Nah, tapi karena ada hadis sebelumnya ternyata Rasulullah menerima saksi satu orang yang adil dalam kasus bulan Ramadan, maka ini kasusnya sifatnya kasuistik. Nah, khusus untuk kasus ini, nggak bisa dikiaskan pada kasus lain. Karena untuk bulan-bulan yang lain membutuhkan kepada dua orang saksi. Wa qiyasan ala sairi syahadat allati laysat malan, dan dikiaskan kepada seluruh persaksian yang bukan persaksian bersifat harta. Walal maqsud bihal mal, dan yang maksudnya bukan harta. Wa yattali'u 'alaiha ar-rijalu ghaliban, yang mana persaksian seperti ini pada umumnya disaksikan oleh para pria. Ini pembahasannya sebenarnya agak panjang karena ini merujuk kepada bab tentang aqdiyah, babul qada awil aqdiyah awil syahadah. Dalam fikih itu ada bab tentang peradilan, ada bab tentang saksi. Jadi secara umum begini, saya terangkan sedikit supaya mendapatkan teman-teman juga mendapatkan tambahan ini informasi. Jadi dalam bab syahadah, bab kesaksian itu, kesaksian itu dilihat dari berapa saksi yang dibutuhkan. Itu pada umumnya ada 4 jenis model. Pertama, saksi dalam kasus perzinahan. Itu membutuhkan 4 orang saksi pria. Perempuan nggak masuk di sana. Jadi mesti ada 4 orang saksi, yang mana 4 orang saksi itu adalah pria. Kemudian yang kedua, ada kesaksian yang bersifat maliyah, syahadah maliyah, kesaksian kepada kasus-kasus yang sifatnya harta, seperti jual beli, sewa menyewa, kemudian pinjam meminjam, ya. Nah, untuk kasus-kasus seperti ini apabila terjadi sengketa, maka dibutuhkan saksi 2 orang laki-laki yang adil, atau ya 4 orang perempuan yang adil, atau 1 laki-laki 2 perempuan. Nah, ini diperbolehkan perempuan masuk di situ dalam hal-hal yang bersifatnya syahadah maliyah, syahadah atau persaksian kehartaan. Nah, baru yang ketiga ada syahadah ghair maliyah, persaksian dalam hal-hal yang bukan bersifat harta. Contohnya apa? Pernikahan, cerai, talak, rujuk, ya. Kemudian persaksian misalnya adanya kehamilan, adanya kelahiran dan sebagainya. Nah, dalam kasus yang persaksian bukan dalam urusan harta, ini terbagi 2. Pertama, mayat tali'u 'alaiha rijal, sesuatu yang pada umumnya laki-laki menyaksikan itu. Dan yang kedua, mayat tali'u 'alaiha nisa, sesuatu yang pada umumnya perempuan yang menyaksikan itu, bukan laki-laki. Untuk kasus mayat tali'u 'alaihi rijal, kasus di mana pada umumnya laki-laki bisa menyaksikan itu perempuan nggak bisa masuk. Dia wajib saksinya minimal 2. Wajib 2. Misalnya saksi adanya perceraian, saksi adanya pernikahan, itu perempuan nggak bisa masuk jadi saksi pernikahan. Nah, kenapa? Karena ini termasuk kasus yang bukan harta, dan ini mayat tali'u 'alaiha rijal, sesuatu yang pada umumnya disaksikan oleh laki-laki.
maka tak boleh masuk perempuan di situ. Jadi mesti 2 orang saksi laki-laki yang adil. Tapi ada pengkhususan, yaitu saksi dalam melihat bulan Ramadan. Nah, saksi dalam melihat hilal bulan Ramadan, karena ada hadis yang menjelaskan ada kekhususan sendiri dalam memastikan hilal Ramadan itu terlihat atau tidak. Ini hanya 1 orang saksi dibutuhkan. Tapi sisanya, segala dakwaan, segala persaksian yang bersifat bukan harta, yang mana itu pada umumnya bisa disaksikan oleh pria, membutuhkan 2 orang saksi. Perempuan nggak boleh masuk. Nah, tapi kalau suatu dakwaan yang bukan bersifat harta dan itu biasanya diketahui oleh perempuan, seperti menyaksikan adanya kelahiran, menyaksikan ada kelainan dalam kelamin misalnya, kelamin wanita, atau kesaksian adanya penyakit bawaan pada diri seorang wanita, atau kesaksian misalnya lagi adanya kelahiran misalnya, ini kan umumnya bukan laki-laki yang melihat, tapi perempuan. Nah, dalam konteks seperti ini dibutuhkan 2 orang saksi laki-laki, atau juga 1 laki-laki 2 perempuan, ya. Ini diperbolehkan perempuan masuk di situ. Nah, jadi ini pembahasan tentang kalimat yattali'u 'alaiha ar-rijal ghaliban. Kenapa perempuan enggak masuk di sini? Kenapa perempuan enggak terima kesaksiannya dalam masalah syahadah atau ru'yatul hilal? Karena kesaksian melihat hilal itu termasuk kesaksian yang bukan harta, dan dia termasuk kesaksian yang umumnya laki-laki menyaksikan. Umumnya kan yang melihat hilal itu bukan perempuan, walaupun ada 1-2 tapi tidak umum. Nah, jadi sesuatu yang umumnya adalah laki-laki yang menyaksikan, maka perempuan tidak masuk dalam bolehnya menjadi saksi di pengadilan. Baik, wala tuqbalu syahadatul kafiri wal fasiki wal mughaffal. Tidak diterima kesaksian orang kafir, orang fasik, wal mughaffal. Dan mughaffal ini orang yang kacau otaknya, suka ngelantur gitu ya, atau orang yang memang tingkahnya itu seperti orang yang tidak punya akal yang sempurna. Itu nggak diterima itu. Cakap ngelantur, harga diri tak dijaganya, ini nggak bisa diterima. Li'annahum laisu adulan, karena mereka tidak termasuk kategori orang-orang adil. Wal asahhu, dan menurut pendapat yang paling kuat, qabulu syahadati wa riwayatil masturil ladzi na'lamu adalatahu az-zahirah. Nah, menurut pendapat yang paling kuat, ya, boleh kita menerima persaksian dan periwayatan informasi dari seorang mastur. Nah, mastur. Siapa mastur ini? Mastur ini asal kata dari satar. Satar itu maknanya menutup, mastur tertutup. Nah, siapa orang mastur ini? Alladzi na'lamu adalatahu az-zahirah. Orang yang kita ketahui keadilannya yang sifatnya zahir. Aslinya kita nggak tahu. Sebaiknya kan gini, mencari saksi itu orang yang kita tahu luar dalamnya memang orang baik, memang orang yang adil, memang orang yang tidak fasik. Tapi kalau ada orang yang tidak kita kenal, tapi zahirnya kita nampak dia orang baik, ya. Kalaupun dia sesungguhnya fasik, tapi kefasikannya mastur, nggak samar, nggak nampak, kita tidak diketahui kefasikannya, ini tetap kesaksian yang boleh diterima. Ya, jadi orang mastur itu alladzi na'lamu adalatahu zahirah, yang mana kita ketahui sifat adilnya secara zahir, wala na'lamu adalatahu batinah, dan kita tidak mengetahui sifat adilnya secara batin. Jangan-jangan zahir saja yang baik, ya kan? Nah, misalnya dia calon menantu, ya kan, entah apa saja dibawanya, kasihnya makanan, kasihnya minuman, gitu, masuk azan ke masjid, sholat dia samping calon mertua, ya, nampaknya adil secara zahir. Tapi apakah hatinya seperti itu? Wallahu a'lam. Orang seperti ini mastur namanya, tertutup keadilannya. Kalau ada orang mastur memberikan persaksian, menurut pendapat yang asah, pendapat yang paling kuat dalam madhab Syafi'i, kesaksiannya tetap diterima. Lakin law syahida birru'yati syakhsun wa lam tuqbal syahadatuhu li sababin aw syahida bidzalika mughaffalun aw fasiqun fa innahu yasum. Tetapi kalau ada seseorang yang melihat hilal nih, ada orang nih dia nampak hilal, tetapi hilal kesaksiannya ditolak oleh pemerintah, misalnya oleh hakim, walaupun dia betul nampak nih, ada orang nampak hilal tapi kesaksiannya ditolak. Misalnya kenapa? Misalnya dia ini orang mughaffal, orang yang otaknya kacau gitu ya, au fasik, orang fasik, orang yang jarang sholat, tak pernah puasa. Tapi kali ini betul-betul dia lihat, dia nggak bohong itu, memang sering bohong selama ini, tapi ini betul-betul ditengoknya.
fa innahu yasum. Maka dia itu harus puasa. Kenapa? Karena dia nampak. Orang lain yang tak wajib puasa karena dia, tapi dia wajib puasa. Kenapa? Karena dia nampak. Wa kadzalika idza ra'a hilala ramadhana wahdahu lazimahu shaum. Begitu juga apabila dia melihat hilal Ramadan sendirian, orang lain tidak nampak nih. Sialnya dia nampak. Kenapa lah nampak aku katanya. Akhirnya dia wajib puasa duluan. Kira-kira begitu ya. Kesaksiannya tolak sama hakim. Nah, tapi karena dia nampak, dia sendirian nampak, orang lain tak nampak. Nah, dan orang enggak percaya sama dia. Aneh kali kau umat kami, ratusan orang nengok, tak ada yang nampak, kau belum nampak. Ya Allah bang, serius bang, bersumpah aku bang, nampak aku bang. Kau tiap hari bersumpah kau, tapi tak pernah betul sumpah kau, misalnya begitu kan. Nah, jadi orang tak percaya sama dia. Dan ini ada orang fasik misalnya, atau orang mughaffal, orang yang pikirannya kacau, akalnya tak sempurna. Tapi dia nampak betulan, sendirian dia, orang lain ratusan enggak nampak. Tim ahli hisab badan ru'yah hisab enggak nampak, dia nampak sendiri. Nah, kalau dia nampak dia wajib puasa. Wa idza ra'a haula'i hilal Syawal wahdahum lazimahumul fitr. Begitu juga nanti kalau misalnya orang sudah cari hilal Syawal, ya orang tak nampak, dia nampak, lazimahum al-fitru, maka wajib bagi mereka berbuka, tak boleh mereka puasa. Kenapa? Orang lain wajib puasa, kenapa? Orang belum nampak hilal, dia nampak hilal tapi kesaksiannya ditolak, maka dia tetap wajib berbuka. Kalau sudah masuk nanti dia nampak hilal Syawal, sudah masuk bulan Syawal, dia enggak boleh puasa. Nah, tetapi lazimahumul fitru sirron, tapi bukanya diam-diam, jangan depan-depan orang belakang tangkap polisi baru tahu nanti. Nah, li'alla yata'arradu lit-tuhmah, supaya mereka tidak menerima cacian dan tuduhan yang aneh-aneh dari masyarakat fi dinihim, dalam agama mereka. Maksudnya supaya jangan dikatakan, oh kau fasik kau rupanya kau ya, orang lain puasa kau tak puasa ya, padahal dia bersumpah, demi Allah saya lihat hilal katanya. Tak percaya kami. Kau cakap kau sering ngelantur, orang ngigo kau katanya. Nah, ini kalau dalam negara Islam ditangkap ini karena enggak puasa. Sebagaimana kajian kita pada pertemuan semalam, ya, dia akan ditangkap, dia akan tak dikasih makan, tak dikasih minum pada siang hari. Supaya apa? Liyahsula lahu suratus shaum, supaya sampai pada dia gambaran puasa itu, pedihnya puasa itu bagi orang yang seperti dia. Nah, jadi kalaupun dia melihat hilal, orang lain tidak melihat hilal, maka dia wajib berbuka tapi diam-diam. Nah, diam-diam supaya tidak menerima tuduhan terhadap keadilan dirinya. Au li'uqubatil hakim, dan supaya tidak dihukum sama hakim. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fil hadits as-sabiq, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah diutarakan sebelumnya, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian karena melihat hilal, dan berbukalah kalian karena melihat hilal. Jadi dia melihat hilal, maka dia wajib puasa. Dan dia lihat hilal, makanya dia wajib berlebaran. Maksudnya dia wajib tidak puasa pada 1 Syawal karena dia lihat. Orang lain tak wajib, kenapa? Karena tidak melihat. Nah, pembahasan selanjutnya. Sebentar, ini udah jam berapa nih? Saya lihat dulu. Ya, 7:29 ya. Sedikit lagi nih. Kok masih 7:29? Udah 7:29. Sedikit lagi nih. Mungkin ini tidak akan lengkap pembahasannya. Kenapa? Karena ini agak panjang, tapi untuk pancingan lah supaya kita semangat ngaji besok, saya baca sedikit lah. Asyamu bi ru'yati baladin akhar. Bagaimana hukumnya berpuasa menggunakan ru'yah penduduk negeri lain? Kita enggak nengok hilal nih. Dari Sabang sampai Merauke merhatikan titik pantau hilal, enggak ada yang jumpa. Tiba-tiba di Thailand ru'yah terlihat. Di Malaysia ru'yah terlihat. Hilal terlihat. Nah, di Thailand hilal terlihat. Di Indonesia Sabang sampai Merauke enggak ada yang nampak. Nah, gimana nih? Apakah kita wajib puasa karena negeri Malaysia dan Thailand nampak hilal, sedangkan kita nggak nampak hilal? Ini dibahas di sini. Idza ru'iyal hilalu fi baladin. Apabila hilal terlihat pada sebuah negeri. Walam yarauhu fi baladin akhar. Sedangkan penduduk lain di negeri lain belum melihat hilal. Fa in kana al baladani mutaqaribaini wajaba as-shaumu ala ahli al baladain. Apabila kedua negeri tersebut berdekatan, maka wajib ke atas penduduk dua negeri tersebut untuk berpuasa. Nah, jadi Malaysia itu kan dekat sama kita. Jadi kalau kita tak nampak hilal, Malaysia nampak hilal, nah wajib puasa kita. Kenapa demikian? Kan bukan negeri kita yang melihat hilal. Ya, tapi negeri kita itu berdekatan.
Lianna hukmahuma hukmu baladin wahid. Karena dua negeri yang berdekatan itu dihukumi sebagai satu negeri. Nah, wa yalzamu ahlul baladil akhari as-shaumu. Dan wajib bagi negeri yang lain yang tidak melihat hilal tetapi dia negerinya berdekatan dengan negeri yang melihat hilal, wajib bagi penduduknya untuk berpuasa. Wa na'ibratu fil qurbi ittihadul matali'. Nah, apa patokan negeri itu dekat atau tidak dekat? Patokannya adalah ittihad, adanya kesamaan matla'. Nah, ittihadul matali' maknanya kesamaan matla'. Matla' itu maknanya tempat munculnya hilal atau tempat pemantauan hilal. Jadi apabila tempat pemantauan hilalnya ataupun tempat muncul hilal pada umumnya itu sama, maka itulah yang menjadi patokan. Jadi misalnya Indonesia sama Malaysia, ya tempat ataupun lokasi serta waktu pemantauan hilalnya itu dia sama, mirip. Maka kalau negeri kita tidak terlihat, di Malaysia terlihat hilal karena matlaknya sama, tempat muncul hilalnya itu sama, waktunya juga tidak jauh berbeda, maka wajib bagi negeri kita Indonesia untuk berpuasa apabila ru'yah hilal tidak terlihat di sini, tetapi hilal terlihat di negeri yang berdekatan seperti Malaysia. Fa'in ikhtalafatil matali' faba'idatun. Tapi kalau matla'nya ataupun tempat munculnya hilal itu jauh dan umumnya enggak sama, mithlul Hijaz wal Iraq wa Faris, seperti misalnya dari Mekah dari Hijaz ke Irak, dari Irak ke Persia, Iran, itu kan jauh sekali jaraknya. Jarak tempuh di darat juga berhari-hari, dari udara juga membutuhkan waktu berjam-jam jauhnya, maka matlaknya berbeda. Memang matlaknya tempat munculnya hilal juga berbeda. Maka kalau hilal muncul di negeri Hijaz, orang Irak tidak wajib berpuasa dengan hilalnya Hijaz. Dan kalau misalnya muncul hilal di Irak, maka orang Hijaz tidak wajib berpuasa. Hijaz itu ya sekarang Saudi lah. Nah, orang Saudi. Apalagi di Indonesia. Artinya apa? Kita misalnya memantau hilal dari Sabang sampai Merauke, hilal tidak terlihat. Ternyata 4 jam setelah kita memantau hilal nggak terlihat. Setelah pemerintah mengatakan kita puasa lusa karena besok masih melengkapkan Sya'ban 30 hari. Nah, ternyata dapat informasi 4 jam setelah kita pantau hilal nggak ketemu, ternyata hilal itu muncul di Saudi. Sehingga orang Saudi malam itu langsung tarawih, sedangkan kita besok masih belum puasa juga. Orang Saudi besok sudah puasa, kita belum puasa. Nah, muncul pertanyaan, apakah kita mesti ikut kepada ru'yahnya Saudi atau kita mesti berpatokan kepada ru'yah negeri sendiri? Maka jawabannya menurut menurut mazhab Syafi'i, ya, ru'yah itu adalah ru'yah di negeri sendiri. Jadi kalau di Saudi sudah terlihat hilal, di Indonesia hilal belum terlihat, maka yang menjadi patokan adalah ru'yah di negeri sendiri. Jadi mau mereka duluan Ramadan ya silahkan, mau mereka duluan Lebaran masuk 1 Syawal ya silahkan. Kenapa? Karena mereka sudah melihat atau sudah meru'yah hilal di negeri sendiri. Sedangkan di kampung kita belum ada. Dari Sabang sampai Merauke hilal tak terlihat. Di Malaysia hilal tak terlihat. Negeri rumpun seperti Thailand tidak terlihat. Dan ini matlaknya jelas jauh berbeda. Secara geografis juga kita berbeda. Jaraknya juga sangat jauh. Maka tidak ada kewajiban bagi penduduk negeri Indonesia untuk berpatok kepada hilalnya Saudi ataupun negara lain yang jaraknya jauh. Nah, seperti itu. Wa in kana al-baladani mutaba'idaini, kalaulah dua negara itu jauh, bi ikhtilafil matani'i, matlaknya juga itu berbeda, wajib as-shaumu 'ala man ra'a, wajib berpuasa kepada penduduk yang melihatnya saja, wala yajibu 'ala man lam yara, dan tidak wajib ke atas orang yang tidak melihat. Nah, itu yang seperti saya sebut tadi. Mana dalilnya? Ini pertanyaan kesukaan sebagian orang nih. Mana dalilnya, katanya gitu ya. Nah, ini dalilnya. Kita dengarkan sama-sama. Hadisnya sahih, riwayat Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi. Kata Imam Tirmidzi, hadisnya hasan sahih. Apa bunyi hadisnya? Ini agak panjang nih, tapi saya baca saja supaya pemahaman kita sempurna. Hadis ini berasal dari Quraib, ya, sahabat Rasulullah bernama Quraib. Dia mengatakan, "Istahalla alayya Ramadan wa ana bisyam." Pada saat saya sedang berada di Syam, itu hilal muncul. Ya, hilal muncul. Fara'aitul hilal lailatul jum'ah, dan saya melihat hilal pada malam Jumat. Nah, ini perhatikan baik-baik ya narasinya supaya tidak ada yang miss pemahaman kita. Jadi Quraib ini dia pernah berada di Syam dan pada saat malam Jumat dia melihat hilal Ramadan. Dan juga penduduk lain juga melihat hilal Ramadan sudah masuk ketika malam Jumat.
Thumma qadimtul Madinata fi akhir syahr. Kemudian menjelang akhir bulan Ramadan, maksudnya menjelang bulan Syawal ya, menjelang Syawal saya pulang ke Madinah. Nah, fasa'alani Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Lalu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bertanya kepada saya. Apa kata Ibnu Abbas? Mata ra'aitumul hilal? Kapan kalian melihat hilal? Ini dia Ibnu Abbas tanyalah kepada Quraib, karena Quraib dari Syam kan. Ditanya sama Ibnu Abbas yang ada di Madinah, kalian waktu di Syam kapan lihat hilal? Nah, faqultu ra'ainahu lailatal jum'ah. Aku mengatakan kami melihat hilal pada malam Jumat. Maksudnya pada malam Jumat terakhir di Sya'ban. Karena kan untuk lihat hilal Ramadan itu kan di akhir Sya'ban. Jadi di akhir Sya'ban pada malam Jumat kami melihat hilal. Nah, kemudian faqala mana tadi? Faqala anta ra'aitahu? Kata Ibnu Abbas, benar kau melihatnya? Qultu na'am, ya, saya lihat langsung wahai Ibnu Abbas. Wa ra'ahu nas, dan bukan saya saja, orang lain pun melihat. Wa shoma Muawiyah. Lalu mereka berpuasa, dan bahkan gubernur Syam Muawiyah juga puasa. Bukan cuma saya saja yang lihat, orang lain puasa, bahkan gubernurnya pun Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, mereka puasa. Nah, faqala, lalu kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, kulluna ra'ainahu lailatas sabt. Semua kami yang di Madinah ini melihat hilal pada malam Sabtu. Nah, Quraib dan Muawiyah serta penduduk Syam melihatnya di malam Jumat. Tapi Ibnu Abbas serta penduduk Madinah melihat hilal itu pada malam Sabtu. Artinya ada selang satu hari. Artinya ketika orang Syam sudah puasa, di Madinah belum. Nah, fala nazalu nasumu hatta nukmila 30 aw narahu. Maka kata Abdullah ibnu Abbas, kami akan berpuasa menggenapkan bulan Sya'ban 30 hari atau kami melihat hilal. Kalau nampak kami lebaran. Artinya begini. Karena orang Syam sudah melihat hilal duluan, maka bisa jadi mereka akan duluan lebaran daripada penduduk Madinah. Nah, Quraib keberatan. Kenapa? Kenapa kita nggak sama-sama saja? Bukankah di Syam sudah terlihat duluan? Kata Ibnu Abbas, masalahnya kami lihatnya malam Sabtu. Nah, kalian melihat malam Jumat, maka berbeda waktu kita melihat hilal. Kalian memulai hilal pada saat malam Jumat, kalian mulai puasa pada malam Sabtu kalau sudah tarawih. Kenapa? Karena sudah melihat hilal. Kami nggak nampak hilal pada malam Sabtu, malam Jumat. Kami melihatnya pada malam Sabtu. Nah, begitu. Lalu apa kata Quraib? Awala takfi bi ru'yati Muawiyah wa siyami. Apa tak cukup Ibnu Abbas? Ya, apa tidak cukup kita berpatokan kepada ru'yahnya Muawiyah dan ru'yahnya dan puasanya Muawiyah? Nah, apa nggak cukup kita berpatokan dengan puasanya Muawiyah? Dia kan sahabat Rasulullah, dia gubernur Syam. Apa tak cukup kita berpatokan kepada ru'yahnya dan puasanya Muawiyah? Kenapa kita harus nunggu satu hari lagi? Nah, apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu? La hakadha amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak. Karena beginilah kami diperintahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini menjadi dalil dalam mazhab Syafi'i bahwa perbedaan matla' tidak menjadi hukum bagi negeri yang berbeda pula ru'yahnya. Artinya kalau Hijaz melihat hilal sedangkan di Indonesia belum melihat hilal, maka ru'yahnya orang Hijaz tidak berlaku bagi penduduk Indonesia. Sebagaimana pandangan Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang tidak berpatokan kepada ru'yah dan puasanya Muawiyah. Padahal Muawiyah itu orang yang adil. Karena dia para sahabat, as-sahabatu kulluhum udul. Seluruh sahabat Nabi itu orang-orang adil. Ya, dia menyaksikan itu, bukan enggak menyaksikan, dia menyaksikan dan dia puasa. Bukan cuma Muawiyah, penduduk Syam juga menyaksikan pada malam Jumat. Tapi kesaksiannya tidak dijadikan oleh Ibnu Abbas sebagai dalil untuk memulai puasa bersama orang Syam dan memulai lebaran atau mengakhiri Ramadan bersama orang Syam. Kenapa? Karena kata beliau, kami diperintahkan untuk berpuasa dan berlebaran berdasarkan ru'yah di negeri kami sendiri. Nah, jadi ini menjawab pertanyaan banyak orang. Kenapa ya kita nggak ikut Saudi aja? Orang tuh udah puasa, kita kok masih belum puasa ini? Saudi itu kan pusatnya Islam. Kenapa gak ikut negara Saudi? Kita bukan masalah Saudinya, masalahnya ialah matlak kita berbeda, jarak kita jauh. Itu bukan karena kita anti kepada ru'yahnya Saudi. Kalau ru'yah Saudi itu bertepatan sama kita, ya kita ikut. Nah, tapi begitupun ini termasuk khilafiyah, ikhtilafnya para ulama.
paling tidak yang kita kaji inilah pendapat mu'tamad, pendapat yang representatif dari mazhab Syafi'i, dan dalilnya juga ada, bukan tidak ada. Nah, jadi kita melihat bagaimana Abdullah bin Abbas nggak mau pakai ru'yatnya Muawiyah, bukan karena Muawiyah itu tak terpercaya, bukan karena dia bukan orang adil, bukan karena dia fasik, tidak, tetapi karena begitulah Rasulullah memerintahkan kami, maka kami akan menunggu hilal. Kalau hilal di tempat kami sendiri nampak, kami akan lebaran, tapi kalau belum nampak, kami akan melengkapkan Sya'ban sebanyak 30 hari. Oke. Jadi ini kaidah dasar pokoknya dulu. Adapun lanjutannya besok insyaallah akan kita sambung, itu furu' ataupun cabang-cabang dari kaidah mengenai ru'yah di fi baladin akhar, adanya ru'yah di negara yang lain. Ya, insyaallah nanti kita akan sambung pada pertemuan akan datang. Baiklah, mari sama-sama kita tutup kajian kita pada pagi hari dengan lafaz alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kalam. Nasrun minallah fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, sebelum kita tutup ini, semalam ada pertanyaan yang sampai kepada saya. Lupa saya tadi untuk membukanya. Mohon maaf. Kita akan jawab secara ringkas ya, karena biar tidak memakan waktu yang panjang. Baik. Jangan lupa kepada teman-teman yang mungkin ingin berdiskusi, silahkan kirim voice note-nya, suaranya ke handphone saya, supaya kita bisa berdiskusi, berdialog, dan mengkaji banyak hal. Sebentar saya buka dulu. Baik, ini akan saya putar suaranya. Mungkin pertanyaannya juga bisa menjadi ibrah, pelajaran untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin malim, nama saya Milwan Septian. Mau bertanya malim, kan tadi barang siapa yang menentang bahwasanya puasa itu tidak wajib, maka dia adalah kafir secara ijma. Lalu malim, ada jumpa saya di kuliah di UIN, ada juga yang mengatakan bahwasanya sholat itu tidak wajib. Dia dengan berdalil aku masalah, jadikanlah sholat. Jadi dibilang dia malim, nggak ada kata kewajiban. Lalu malim, gimana kita merespon dia malim, ataupun mengatakan kepada dia bahwasanya ini adalah wajib? Kalau kan tadi kata ba itu memang bagi bangsa Arab sudah maklum dengan kata kutiba itu dengan kata furido, diwajibkan. Akan tapi kan malim, kalau sholat ini kan gimana malim? Mohon penjelasannya malim. Baik, pertanyaan beliau ini begini, ini mungkin kajian semalam ya, dari saudara Milwan. Kalau orang yang menolak kewajiban puasa Ramadan itu jatuh pada kafir dan murtad, gimana dengan orang yang menolak kewajiban sholat fardu yang 5? Apakah dia kafir atau murtad juga? Ya, secara hukum ya. Karena orang yang meninggalkan sholat karena juhud, karena penentangan terhadap hukum sholat 5 waktu itu, dia jatuh kafir, dia jatuh murtad. Wa yu'amalu mu'amalatal murtad. Kata para ulama, dia dipergauli ataupun kita melakukan muamalah kepada beliau sebagaimana muamalah kita kepada orang-orang murtad. Nah, dan perkara-perkara lain ya yang maklum minad din bid darurah, segala perbuatan atau segala ajaran Islam yang sifatnya itu maklum minad din, sesuatu yang diketahui dalam agama secara pasti, tidak ada khilafiyah di situ, dan untuk mengetahui hukumnya juga mudah, nggak perlu susah-susah menggali hukum dalam Al-Quran ataupun Sunnah, maka perkara ini disebut ma'lum minad din bid darurah. Nah, kalau sudah begitu, apabila ada orang menentangnya, dia kafir. Nah, gimana, kata beliau, ada seorang dosen di sebuah perguruan tinggi Islam mengatakan sholat itu nggak wajib, yang wajib itu menegakkan sholat, bukan sholatnya sendiri. Artinya gerakan-gerakan sholat itu mungkin maksudnya begitu ya, tidak wajib. Yang wajib itu mungkin hanya ingat Allah atau mempraktekkan sholat dalam hubungan sosial, dalam arti menjaga kesatuan, persatuan dan sebagainya. Ini juga mukhalafah kepada nas. Kenapa demikian? Satu, kata-kata aqimus shalah, mungkin begini kata guru beliau atau kata dosen beliau ya,
Kalau menyuruh sholat tuh solu, bukan aqimus sholah, kan begitu. Nah, jadi gimana? Yang perintahkan Quran tuh aqimu. Pertanyaannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga dalam hadis banyak menyebutkan kata solu. Solu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana aku salat. Jadi makna aqama itu sendiri, itu apa arti menegakkan coba? Itu kan terjemah bahasa Indonesia. Menegakkan salat. Gimana kita menegakkan salat coba? Apa makna menegakkan salat? Apakah salat itu seperti batang kayu bisa ditegakkan begitu? Apa makna aqama? Itu kan terjemah bahasa Indonesia. Makna aqama dalam bahasa Arab juga, dan maklum dalam orang Arab, dalam bahasa orang Arab, aqama maknanya adda. Adda itu maknanya menunaikan. Jadi aqimus shalah maknanya tunaikan salat. Bagaimana cara menunaikan salatnya? Shallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu bagaimana saya salat, kata Rasulullah. Bagaimana salatnya Rasulullah? Ya sebagaimana kata para ulama berdasarkan banyak riwayat hadis. As-salatu aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa mukhtatabatun bitaslim. Salat itu adalah rangkaian ritual ibadah yang di dalamnya ada ucapan, ada gerakan, dimulai dengan takbir, ditutup dengan salam. Begitulah tata cara salatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada orang mengingkari tata cara salat Rasul seperti ini dan mengatakan tidak wajib, bahkan sampai mengatakan salat fardu tidak wajib, secara hukum dia sudah murtad. Cuman saya tidak mentakyin, maksudnya saya tidak mengatakan dosenmu sudah murtad, tidak. Saya mengatakan ini sifatnya umum. Nah, saya mengatakan sifatnya umum. Kalau ada orang seperti itu dia kafir. Tapi apakah orang yang mengatakan itu kepada Anda sudah kafir atau belum? Saya tidak memastikannya itu, karena itu babnya lain. Jadi nggak mudah mengatakan orang kafir. Bisa jadi memang dia berkeyakinan seperti itu, atau bisa jadi saudara Milwan salah faham terhadap ucapan beliau. Jadi manapun bisa jadi. Jadi saya tidak mencampuri urusan apakah dosen saudara sudah kafir atau belum, itu bukan urusan saya. Tetapi kalau ada orang berpendapat seperti itu, jelas dia jatuh kafir. Kenapa? Karena dia juhud, melakukan penentangan terhadap suatu hukum yang sudah jelas dalam agama. Anak kecil juga tahu kok salat wajib itu, salat fardu yang 5 itu hukumnya wajib. Kemudian pertanyaan terakhir satu lagi. Ini pertanyaannya semalam. Jadi saya karena mungkin terlambat buka handphone, atau mungkin saudara-saudara juga mengirimkannya pada saat saya live, sehingga saya tidak sempat melihatnya, maka saya bacakan pertanyaannya hari ini. Assalamualaikum Alim, izin bertanya, bagaimana hukum berpuasa hari ini kalau puasa sunnah Kamis, apabila puasa sunnahnya sudah menjadi kebiasaan? Oh, ini pertanyaan semalam ya, karena semalam kan kita hari Kamis tuh. Nah, apakah boleh melaksanakan puasa hari Kamis? Maksudnya mungkin ini 1 hari sebelum Ramadan, ya, dan dia sudah punya kebiasaan sunnah. Nah, itu ada hadis dalam kitab Sahih Muslim, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, muttafaq alaih hadisnya. Bisa nanti dilihat kalau mau mudah mencarinya, kalau ada kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Coba nanti lihat hadis yang pertama pada kitab Siyam, bab tentang puasa. Di situ baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqaddamu ramadhana bisawmi yawmin wala yawmain illa rajulun yasumu shawman falyasumhu. Janganlah kalian mendahului bulan Ramadan dengan cara berpuasa 1 hari atau 2 hari sebelum masuknya bulan Ramadan, kecuali bagi seseorang yang sudah terbiasa berpuasa, maka silahkan dia berpuasa. Jadi pada dasarnya hukumnya makruh tahrim bagi orang yang tidak punya kebiasaan berpuasa, tapi dia sengaja berpuasa 1 hari atau 2 hari sebelum masuknya bulan Ramadan, bid'awal ihtiyat, dengan tujuan untuk ihtiyat, jaga-jaga. Jangan-jangan sebenarnya hilal sudah masuk, kita saja yang nggak nampak, maka kita puasa apa aja namanya, puasa aja lah kita, walaupun katanya 30 Sya'ban kita puasa saja. Jangan, kecuali bagi orang yang sudah punya kebiasaan, atau sebagaimana kata Imam Nawawi dalam kitabnya Minhajut Talibin wa Umdatul Muftin, kata beliau, bagi orang yang sudah punya kebiasaan puasa, atau orang tersebut punya kewajiban mengqadha puasa Ramadan tahun sebelumnya yang belum dia tunaikan, atau dia punya nazar untuk melaksanakan puasa yang belum sempat dia kerjakan, maka silahkan dikerjakan 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan. Jadi apabila dan orang yang juga punya kebiasaan puasa sunnah, ya, misalnya dia biasa puasa Senin Kamis, ya, tiba-tiba puasa hari Kamis yang biasa dia kerjakan jatuh tepat pada 1 hari atau 2 hari sebelum masuknya Ramadan, maka sebenarnya nggak boleh, tapi karena dia punya kebiasaan,
yang sudah dia kerjakan sebelumnya, maka diberikan izin oleh baginda Rasulullah berdasarkan redaksi illa rajul yasumu soman falyasumhu, kecuali orang yang sudah terbiasa berpuasa sunnah, maka hendaklah dia atau silahkan pada dia untuk berpuasa 1 ataupun 2 hari sebelum masuknya bulan Ramadan. Baiklah, sekianlah kajian kita, lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekali lagi, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah bisa kita jumpa lagi. Allah